Inilah perlunya kita mengenal, perlunya kita menelusuri akan diri kita yang sebenarnya, supaya betul-betul sebelum kita mati, sebelum ruh itu meninggalkan jasmani, sebelum habisnya usia umur ini, maka cari dan temuilah Allah dan Muhammad itu yang sudah nyata wujud pada diri Bapak Ibu itu, supaya dia tahu kembalinya. Ditelusuri kembali. Bagaimana cara kita menelusuri kembali? Tentu kita tilik lagi diri kita di Bapak Ibu, karena dia sudah berbentuk daging, karena dia sudah berbentuk urat, karena dia sudah berbentuk tulang, karena dia sudah berbentuk darah. Dipandang di balik itu. Kita lihat, kita telusuri lagi Bapak Ibu diri kita ini, ya, bahwa diri kita ini ya asalnya daripada tanah, air, apalagi angin, dan api. Tanah ini ya, sudah menjadi apa pada diri insan itu Bapak Ibu? Ini daging. Ini yang kita mesti center tuh. Air, tulang pada diri kita ini insan. Angin, urat. Api, darah. Maksud Ustadz, kenali, telusuri lagi asal kejadian kita ini, bahwa asalnya tanah ini berasal daripada air. Asal tanah itu berasal daripada air. Asal air berasal daripada angin. Asal angin berasal daripada api. Sebelum daging disebut namanya tulang, sebelum tulang disebut namanya urat, sebelum urat disebut namanya darah. Ini namanya menelusuri. Kalaulah asal tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, asal api daripada Nur Muhammad. Asal api daripada Nur Muhammad. Tapi jangan tertahan dengan Nur Muhammad. Bahwa di dalam diri Nur Muhammad itu masih ada rahasia diri lagi. Di dalam rahasia Nur Muhammad itu yang disebut namanya hayat. Di dalam diri Nur Muhammad itu hayat. Hayat itulah sebenarnya aku, kata Allah. Hayat itulah sebenarnya aku, yaitu Allah. Ini yang Allah maksud. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di dalam dirimu itu sudah wujud aku, kata Allah. Afala tubsirun. Kenapa tidak kamu lihat? Kenapa tidak kamu perhatikan? Kenapa tidak kamu rasakan bahwa aku betul-betul telah wujud dan hadir di dalam dirimu? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini Allah bilang. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Siapa Rasulullah? Yang dikatakan Rasulullah itu adalah Nur Muhammad ini ya. Dia Nur Muhammad. Ini yang Allah bilang. Apa kata Allah? Al-haqqu min rabbika fala takunna minal mumtarin.
Apa artinya itu? Al-haqqu min rabbika. Al-haqqu min rabbika. Fala takunna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika. Hak. Yang hak itu betul-betul datang daripada dirimu. Dari Rabbmu. Siapa yang hak ini Bapak Ibu? Yang hak itu adalah Nur Muhammad. Sesungguhnya Nur Muhammad itu datang daripada Rabbmu. Datang daripada Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti bahwa Nur Muhammad itu datang daripada aku, kata Allah, fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu ragu tentang hal itu, kata Allah. Jangan ragu kita dengan Nur Muhammad itu. Bahwa Nur Muhammad itulah yang hayat, kata Tuhan. Nur Muhammad itu yang hidup. Maka yang hidup itu tidak lain adalah aku. Ini yang Allah maksud. Bahwa aku betul-betul wujud, aku betul-betul hadir pada dirimu. Maka zohirnya aku sudah disebut namanya dengan Muhammad. Nah, lihat. Zohirnya sudah disebut dengan Muhammad. Batinnya sudah disebut Allah. Itu yang dimaksud. Kenalilah Allah dan Muhammad pada diri. Ketika telah terhimpun Allah dengan Muhammad, telah terhimpun zahir dan batin pada diri, maka disebut dan dikenallah namanya dengan insan. Jadi insan itu kesempurnaan untuk memandang yang zahir dan yang batin, yang disebut namanya Allah dan Muhammad. Kalau kita sudah mengenal Allah dan Muhammad, zahir dan batin pada diri yang disebut insan, maka insan yang telah mengenal Allah dan Muhammad pada dirinya dikatakanlah namanya insan kamil. Insan kamil. Apa artinya nih? Dah sempurna. Sempurna, dia telah mengenal akan hakikat rahasia dirinya. Tiada lain adalah Allah dan Muhammad. Maka ibadah yang telah mengenal akan rahasia dirinya, sudah mengetahui di Allah dan Muhammad itu sudah nyata dan jelas pada dirinya, maka haram bagi jasadnya itu dimakan oleh tanah. Tidak hancur Bapak Ibu. Tidak dimakan belatung. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita. Siapa yang sudah mengenal akan hakikat rahasia dirinya, Allah dan Muhammad, zahir dan batin, yang disebut namanya insan kamil. Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah harrama alal ardi. Allah mengharamkan atas bumi ini. Ya. Allah haramkan atas bumi ini ayyakula, untuk memakan ajasadal anbiya, jasadnya para anbiya. Sekarang siapa anbiya itu? Yang dikatakan anbiya itu tiada lain adalah nur. Nur itulah yang disebut anbiya. Yang disebut namanya Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu tiada lain adalah rupanya Allah. Nur Muhammad itu tiada lain batang tubuhnya Allah.
Nur Muhammad itu tiada lain wujudnya Allah. Nur Muhammad itu tiada lain kezahirannya Allah. Nur Muhammad itu tiada lain kenyataannya Allah. Nur Muhammad itu tiada lain sifatnya Allah. Itu aku, kata Allah. Maka bertubuhkanlah nur kita. Bertubuhkan Muhammadlah kita. Maka selamatlah batang tubuh ini, Bapak Ibu. Diharamkan dimakan oleh jasad ini. Kalau kita sudah paham siapa Muhammad, siapa Nur. Muhammad tiada lain adalah nyatanya rupanya Allah. Dan tiada lain nyatanya rupanya Allah itu tiada lain dirinya sendiri. Maka bertubuhkan Allah lah, Bapak Ibu ini. Bertubuhkan Allah. Itu yang selamat. Itu yang disebut namanya insan kamil. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Ruh itulah yang bernama Allah. Jasad itu yang bernama Muhammad. Makanya Allah dengan Muhammad itu tidak boleh dipisah ceraikan. Muhammad dengan Allah tidak boleh dicerai-ceraikan, Bapak Ibu. Dia satu dia. Ya. Sama Ustadz bilang sama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat ini kita anggap gelas kaca, Bapak Ibu. Nah, gelas kaca, Ustadz mau tanya sama Bapak Ibu, gelas kaca nih. Pertanyaan Ustadz, ya, ketika Bapak Ibu memandang gelas ini, yang terpandang pada gelas itu apanya, Bapak Ibu? Kaca. Kalaulah ketika Bapak Ibu memandang gelas yang terpandang adalah kaca, berarti ya, gelas itu apa bagi kaca? Yang benar itu ya, gelas itu yang disebut namanya rupa kaca. Sekarang kita bawakan kepada contoh yang hakikinya, contoh yang sebenarnya, yaitu Allah dan Muhammad. Nah, lihat, Muhammad itu yang rupa Allah. Maka ketika memandang Muhammad, yang terpandang siapa? Allah. Yang terpandang adalah Allah. Ya, yang terpandang adalah Allah. Sama Bapak Ibu memandang gelas kaca. Ketika memandang gelas, yang terpandang kaca. Karena gelas itu rupa kaca. Gelas itu wajahnya kaca. Gelas itu sifatnya kaca. Gelas itu wujudnya kaca. Jadi memandangnya satu. Terpandang gelas, maka terpandang kaca. Yang kedua, ketika kaca sudah menjadi gelas, perlukah gelas mencari kaca lagi? Kenapa tidak, Bapak Ibu? Karena gelas itu sudah diri kaca. Kalau Allah sudah jadi Muhammad, kalau Allah sudah jadi Muhammad, perlukah Muhammad mencari-cari Allah lagi? Kenapa tidak? Karena Muhammad itu yang wujud Allah tadi itu. Satu dia mandangnya. Jadi memandangnya itu, meniliknya itu kepada diri sendiri. Kepada diri seorang lihat. Itu yang dikatakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu. Tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Nah. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenarnya. Ini yang dimaksud namanya tajalli itu. Ya. Kalau Allah tidak tajalli berupa Muhammad, mana pernah kita bisa mengenal Allah nih? Dia masih dalam keadaan batin. Keadaan batin sama dengan kita nih. Wallahu akhrajakum min butuni. Nah, butun ini batin. Kita masih dalam perut ibu kita. Terlihat nak itu? Dan dikenal itu belum? Dia batin. Baru dia bisa dikenal, baru bisa dilihat, baru bisa dipegang setelah dia itu zohir. Zohir dia dari rahim tadi itu. Begitu Allah. Kalau Allah masih dalam keadaan batin,
Masih dalam keadaan tersembunyi, belum dapat dikenal, belum dapat dilihat dan disaksikan. Baru dia dapat dikenal, dilihat dan disaksikan setelah dia zohir. Zohirnya itu yang disebut namanya Muhammad. Zohirnya itu yang disebut namanya dengan Rasul. Rasul artinya? Rasul itu artinya utusan. Utusan itu yang disebut namanya zohir. Utusan itu yang disebut namanya nur. Utusan itu yang disebut namanya tajalli. Utusan itu yang disebut namanya kenyataan. Nah, kenyataan Allah, utusan Allah, kezahiran Allah, wujud Allah. Siapa namanya Rasul tadi? Ini yang Muhammad nih. Jadi Muhammad itulah tempat nyatanya memandang aku secara utuh dan sempurna, kata Allah. Ini yang kita bahasakan, kita itikad dalam diri kita. Allah namaku, Muhammad wujudku, Adam rupaku, insan rahasiaku. Ya, insan itu disebut rahasia. Kenapa disebut rahasia? Karena insan itulah sebagai pemegang rahasia zat, sifat, asma dan af'al. Maka kenalilah Allah dan Muhammad yang sudah berupa Adam, yang sudah nyata menjadi insan. Maka insan inilah sebenarnya yang disebut Muhammad. Muhammad itulah sebenarnya wujudnya Allah. Satu di situ Bapak Ibu. Enggak berpisah pandangan kita. Satu wujudnya, satu pandangannya itu. Inilah kita cara menelusuri akan rahasia diri kita ini kembali sebelum mati. Jadi kalau kita sudah berjumpa dengan rahasia diri kita, maka inilah yang disebut namanya insan kamil tadi. Orang dah sempurna lah pengenalan Allah dan Muhammad pada dirinya. Jadi ketika kita menyebut dan melafazkan kalimat la ilaha illallah itu tidak lagi sebatas kalimat, tidak lagi sebatas kata-kata, huruf, tulisan, tapi betul-betul sudah nyata, jelas orangnya Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka orangnya itu adalah Muhammad Rasulullah. Bahwa yang Allah itu yang Muhammad. Yang Muhammad itu yang Rasul Allah. Satu dia namanya tuh. Ini yang dikatakan min nafsi wahidah. Nah, lihat, min nafsi wahidah. Nah, nafsi wahidah itu apa artinya? Min nafsin wahidah. Diri yang satu. Diri yang satu itu Bapak Ibu, kalau dipandang dari sisi syariat, yang dikatakan diri yang satu itu yang disebut namanya dengan Adam. Adam ini diri yang satu secara pandangan syariat. Kenapa dikatakan Adam itu diri yang satu secara syariat? Karena diri Adam inilah terzahirnya Hawa. Siti Hawa. Siti Hawa itu berasal daripada dari Adam. Dari keinginannya, makanya disebut jantung hatiku. Jantung hatiku, kata Adam. Bahwa Hawa itu adalah jantung hatiku, karena berasal daripada kehendak dan keinginan Adam. Ini disebut namanya min nafsi wahidah. Secara hakikat, min nafsi wahidah itu bukan Adam. Secara makna hakikat min nafsi wahidah itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Ya. Makanya dikatakan oleh Muhammad, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung daripada Allah. Itu dia. Aku langsung daripada Allah dan orang-orang beriman sekalian alam daripada diriku. Maksudnya sekalian alam termasuk diri kita ini asalnya min nafsi wahidah, itulah Nur Muhammadnya, bahan bakunya alam. Kalau disebut Muhammad itu bahan bakunya alam, maksudnya apa tuh? Asal mula kejadian sekalian alam, surga, neraka, aras, luh, kursi, mahfuz,
langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin. Muhammad itu asalnya tuh, ini min nafsi wahidah. Dipandang dari sisi ma'rifat, min nafsi wahidah itu tiada lain